Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Susilawati, kelas 2A Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview kembali pelajaran Ulumul Quran yang telah dosen saya sampaikan, yaitu dosen Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Di pembahasan pertama ini saya akan mereview tentang qiraat sab'ah. Al-Quran diturunkan dengan berbagai variasi atau cara membacanya, yaitu dikenal dengan qiraat sab'ah. Karena Al-Quran itu turun dengan 7 huruf atau 7 qiraat. Para sahabat dahulu belajar qiraat dari Rasulullah SAW secara langsung. Adapun syarat atau ciri-ciri qiraat sab'ah. Yang pertama, Abu Bakar mensyaratkan bahwa orang yang membawa dan mendengar dari Nabi SAW secara langsung. Dan ini juga dipakai oleh Umar atau disepakati oleh Umar bin Khattab. Cara pertama inilah sebagai tolak ukur kesahan qiraat pada kalangan sahabat. Yang kedua adalah qiraat yang telah dicocokkan dengan mushaf Utsmani. Bacaan yang menyelisihi mushaf Utsmani maka dianggap tidak sah. Dan yang ketiga adalah qiraat tersebut sesuai dengan lughatul Arabiyah atau sesuai dengan bahasa Arab. Itulah 3 syarat qiraat sab'ah. Apabila ada qiraat yang menyelisihi dari ketiga syarat tersebut, maka qiraat disebut dengan qiraat syadzah, bukan mutawatir. Qiraat sab'ah diantaranya adalah qiraat Nafi al-Madani, Ibnu Katsir al-Makki, Abu Amir, Ibnu Amir asy-Syami, Asyim al-Kufi, Hamzah al-Kufi, dan Al-Kisai al-Kufi. Masuk ke materi kedua, yaitu tentang hakikat perintah dan larangan dalam Al-Quran. Asal hukum perintah adalah wajib untuk dipatuhi, dan hukum asal sikap seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Inti dari syariat yang terdapat di dalam Al-Quran adalah perintah dan larangan. Adapun tujuan larangan yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Perintah Allah ada maslahatnya dan larangan Allah itu pasti ada mudorotnya. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang sejarah tafsir. Sejarah tafsir terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tafsir pada masa Rasulullah. Rasul ketika mendapat wahyu, maka para sahabat langsung merujuk kepada Rasul untuk belajar, dan Rasul langsung menafsirkannya, karena fungsi Rasul adalah untuk menjelaskan wahyu kepada manusia. Metode tafsir yang digunakan Nabi adalah dengan menafsirkan ayat dengan ayat. Yang kedua adalah tafsir pada masa sahabat. Pada masa sahabat, metode penafsirannya menggunakan metode penafsiran ayat dengan sunnah. Dan yang ketiga adalah tafsir pada masa tabi'in. Metode yang digunakan pada masa tabi'in adalah dengan cara berguru. Pada waktu itu, pusat keilmuan berada di Mekah, Madinah, dan Irak. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu tentang metodologi tafsir. Tafsir secara umum terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dipandang dari segi sumbernya. Dari segi sumbernya ini terbagi pula menjadi 2. Yang pertama tafsir bil maksur dan yang kedua tafsir bil ar-ra'i ijtihad. Tafsir bil maksur adalah tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis, qaul sahabat dan tabi'in. Sedangkan tafsir bil ar-ra'i ijtihad yaitu semua tafsir yang bersumber atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia. Tafsir ini terbagi menjadi 2, yaitu terpuji dan tercela. Yang kedua, dilihat dari segi manhaj, para mufasir dalam menafsirkan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tafsir at-tahlili diuraikan secara rinci dari Quran surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua, tafsir ijmali, tafsir secara global. Yang ketiga, tafsir maudhu'i, tafsir secara tematik. Yang keempat, tafsir al-muqarrin, tafsir secara perbandingan. Masuk kepada pembahasan kelima, yaitu tafsir maqasidi. Menurut bahasa, tafsir maqasidi adalah mengambil syariah sebagai asas, berada di jalan yang lurus, mempunyai sandaran yang kuat, ataupun tujuan pokok. Tafsir maqasidi mempunyai 4 pilar, yaitu yang pertama kemaslahatan, yang kedua menghilangkan segala kemudorotan, yang ketiga
menolak segala hal yang memberatkan. Yang keempat, rahasia, hikmah, dan alasan-alasan yang bersifat serta gaib. Tafsir Maqasidhi mengambil syariah sebagai asas karena syariat diturunkan yaitu untuk rahmat bagi seluruh alam. Masuk ke pembahasan ke-6 yaitu infiltrasi tafsir 1. Dalam perkembangan pemikiran, pastinya akan ada paham-paham yang datang dari luar Islam, kemudian diselipkan atau diinfiltrasi. Tujuannya untuk mengkontaminasi Islam. Hal ini disebut juga Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri ini berasal dari kolonialisme atau penjajahan politik, ideologi, ekonomi, dan lain-lain. Adapun tujuan-tujuan Barat dalam menginfiltrasi tafsir, yaitu yang pertama, mereka mempunyai misi untuk memurtadkan orang Islam. Selanjutnya, mereka meracuni pemikiran umat Islam dengan cara metodologi tafsir, yaitu dengan melakukan dekonstruksi konsep wahyu dalam Islam. Dengan cara menawarkan pendekatan penafsiran baru seperti metode hermeneutika dengan penafsiran, padahal metode itu sebenarnya metode penafsiran untuk Bible yang dilakukan oleh para pendeta. Kemudian metode ini diambil dan dipakai untuk merusak penafsiran dalam Al-Quran. Selanjutnya mereka melakukan kerusakan dari sisi akidah Islamiyah dengan memasukkan paham-paham sekulerisme agama, pluralisme agama, dan juga pemikiran yang menyimpang dari sisi akidah disebut dengan syubhat desakralisasi. Mereka datang melalui dunia pemikiran yang bertujuan untuk merusak Islam dari dalam, dengan sebutan lain yaitu ad-dakhil. Agar kita terhindar dari ad-dakhil tersebut, hendaknya kita memahami sumber otentik atau sumber asli dalam menafsirkan Al-Quran, yang dikenal dengan tafsir bil maksur atau bil ra'yi, agar tidak tercampur aduk antara paham dari luar Islam dan dari Islam sendiri. Ad-dakhil menurut istilah adalah tafsir Al-Quran yang metode penafsirannya diambil dari pemahaman yang datang dari luar Islam atau tidak didasari dari validitas sumber aslinya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Ad-dakhil ini hukumnya sangat tertolak baik secara tekstual maupun kontekstual, karena metode ad-dakhil tidak memenuhi syarat ilmu dalam penafsiran Al-Quran, karena metode yang digunakan ad-dakhil hanya menggunakan logika semata. Tafsir bil matsur contohnya dengan riwayat tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Baghawi, tafsir Imam As-Suyuti. Sedangkan tafsir Ar-Ra'yi terbagi dua. Yang pertama Ar-Ra'yi Al-Mahmudah, yaitu akal yang sehat, metode yang benar dan tidak menyimpang. Contohnya tafsir Al-Jalalain, Al-Bidhawi, dan Al-Qurtubi. Yang kedua yaitu Ar-Ra'yi Al-Mazmumah, yaitu akal yang tercela, yaitu hanya menggunakan akal saja dan tidak punya landasan, serta tidak sesuai dengan syariat. Masuk kepada pembahasan terakhir yaitu tentang hukum terjemah Al-Quran. At-tarjamah menurut istilah adalah tafsiran satu lafaz ke makna lainnya. Tujuan dari terjemah atau mentranslate dari bahasa satu ke yang lain yaitu untuk dakwah, ta'lim, untuk mendekatkan manusia dan supaya mereka paham terhadap bahasa Al-Quran. Titik dakwah Nabi yaitu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dunia. Untuk mengembangkan terjemah di dalam dunia Islam, khususnya di masyarakat akademi, harus dibuka takhasus atau jurusan khusus yang berkaitan dengan terjemah. Ibnu Abbas termasuk penafsir yang terbaik pada zaman Nabi. Hukum terjemah Al-Quran adalah boleh. Tujuannya untuk memahamkan umat tentang dakwah. Adapun syarat dari menterjemah adalah yang pertama ia harus muslim, yang kedua ia adil dan dapat dipercaya, yang ketiga ia paham bahasa Arab, yang keempat ia memiliki adab. Adapun tingkatan-tingkatan terjemah, yang pertama mujarradu al-lafaz, yaitu terjemah secara murni. Yang kedua yaitu terjemah makna wa bayanihi, yaitu terjemah makna dan penjelasannya. Dan yang ketiga, terjemah bayanu syiha, menggunakan dalil dan ilmu lainnya.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita.